Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas materi pokok 4 tentang teknik pendokumentasian kegiatan konseling, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Setelah mengikuti materi pokok ini, sejawat apoteker dapat menjelaskan dan melakukan teknik pendokumentasian kegiatan konseling, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Berikut ini adalah submateri pokok 4. Yang pertama, formulir dokumentasi. Cara pendokumentasian, hal-hal yang penting didokumentasikan. Untuk mempermudah sejawat apoteker di dalam belajar, setiap submateri akan disampaikan melalui video yang berisikan formulir dokumentasi, cara pendokumentasian, dan hal-hal yang penting didokumentasikan. Setiap submateri juga telah disediakan kuis agar sejawat apoteker dapat mempertajam pemahaman. Yuk kita mulai belajar. Sejawat apoteker, kita akan membahas tentang formulir dokumentasi konseling. Dokumentasi konseling dapat berupa formulir dan atau checklist kuesioner. Pencatatan dokumen juga dapat berbentuk lembar manual maupun elektronik. Format dibuat jelas dan berurutan untuk mempermudah evaluasi dan tindak lanjut. Informasi saat ke sesi konseling dapat dipilah menjadi beberapa kelompok dan dicatat sesuai urutannya. Dapat terdiri atas kelompok informasi identitas pasien, informasi klinis pasien, edukasi dan konseling apoteker, tindak lanjut konseling. Yang pertama yaitu identitas pasien. Sebelum mencatat informasi identitas pasien, sejawat apoteker dapat mencatat tanggal dan jam saat sesi konseling, serta keterangan bahwa konseling ini adalah konseling yang keberapa. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan informasi identitas pasien. Identitas pasien terdiri atas 4 identitas dan minimal 2 dari identitas tersebut wajib dicatat dalam formulir dokumentasi konseling. Hal ini untuk memastikan ketepatan identifikasi pasien, yaitu nama lengkap pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. Berikutnya dapat ditambahkan pencatatan data identitas lainnya sesuai kebutuhan. Misalnya jenis kelamin, kemudian berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, alamat yang ditinggali oleh pasien saat ini, dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Yang kedua adalah pencatatan informasi klinis pasien. Informasi klinis pasien dapat digali saat wawancara di sesi konseling dan dokumen pemeriksaan atau perawatan yang dibawa pasien atau keluarga atau caregiver dapat dicatat. Informasi klinis pasien berupa diagnosa penyakit jika pasien telah mendapatkan perawatan dari dokter. Kemudian, asesmen apoteker. Ini adalah penilaian kebutuhan pasien terkait obat. Misalnya, identifikasi kebutuhan pengetahuan pasien dan permasalahan terkait obat atau pengobatannya. Selanjutnya, kondisi khusus, yaitu kondisi yang mempengaruhi pengobatan baik jenis obat maupun dosisnya. Contoh, ibu hamil, ibu menyusui, pasien geriatri, dan pasien bayi. Sejawat apoteker juga perlu mencatat riwayat alergi pasien.
Dicatat apakah pasien pernah mengalami reaksi alergi dan bagaimana responnya. Kemudian, riwayat penyakit, yaitu penyakit yang pernah diderita oleh pasien. Selanjutnya, dicatat riwayat pengobatan, yaitu obat-obat apa saja yang pernah digunakan oleh pasien. Kemudian, hasil laboratorium dan lainnya. Selanjutnya, materi edukasi dan konseling apoteker. Materi edukasi ini mencakup pemahaman tentang penyakit, pengobatan, serta perubahan gaya hidup yang diperlukan. Misalnya, pola makan sehat dan aktivitas fisik atau olahraga. Sebelum melakukan edukasi kepada pasien, sejawat apoteker mencatat seluruh obat yang digunakan oleh pasien, baik obat yang diterima melalui resep maupun non-resep. Kemudian, catat problem terkait obat, hasil dari asesmen teman sejawat, dan jangan lupa mencatat rekomendasinya. Materi edukasi dan konseling meliputi informasi tentang nama obat, indikasi obat, aturan pakai, baik itu dosis, frekuensi, lama penggunaan, penyusunan jadwal minum obat, dan informasi tentang tindakan jika pasien lupa minum obat, dan penggunaan obat dengan alat khusus, penyimpanan obat, kadaluarsa atau beyond use date, efek samping obat, dampak ketidakpatuhan terapi, terapi non-farmakologi atau komplementer, dan informasi lainnya. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Setelah sesi konseling, apoteker melakukan verifikasi pemahaman dan menanyakan tanggapan atau feedback dari pasien, keluarga pasien, maupun caregiver terhadap konseling ini. Kemudian dicatat oleh apoteker apakah memang diperlukan sesi konseling berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terakhir, apoteker dan pasien atau keluarga maupun caregiver menandatangani formulir dengan nama terang. Demikian submateri pokok 1 tentang formulir dokumentasi konseling. Sekarang sejawat apoteker sudah belajar submateri pokok 1 tentang formulir dokumentasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 2 tentang cara pendokumentasian. Ayo semangat!